Saya sebagai moderator, insya Allah akan mendampingi dan membantu selama beberapa jam ke depan. Dan saya memperkenalkan diri, atau barangkali sudah pada kenal ya sebenarnya ya. Gak apa-apa, karena katanya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta gitu. Gak apa-apa ya. Jadi dulu saya di SMP 5 itu kelas 1-nya 1G. Dan 2-nya 2G, dan kelas 3-nya 3C. Mana yang warga 1G? Ada nggak di sini warga 1G? Ya ada ya? Oh, nggak ada. Oh, 2G deh, 2G. Angkat tangan. Masya Allah, 2G. Hai, hai. 3C ada nggak 3C? Hah? Oh, menyusul kali ya, masih pada sholat ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Adapun acara kita pada hari ini adalah sharing kuliner ya, yang nanti dibawakan oleh Chef Dewi Kania ya, Teh Minui, terkenalnya. Adapun tema yang akan diangkat pada sore hari ini adalah Sweet, Simple, and Delicious. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena dari sekian banyak jenis makanan, dari sekian banyak jenis kuliner, itu kami pilih mana sih jenis makanan yang memang simple, sederhana gitu ya, bahan bakunya mudah didapat, kemudian juga menarik, dan yang terakhir tak kalah penting adalah rasanya gitu. Udah pasti rasanya harus enak nih. Gimana caranya? Ya, karena seperti kita tahu bahwa pandemi masih belum berakhir, kita semua masih dalam keterbatasan. Oleh karena itu, apa yang mau kita lakukan meskipun dalam keterbatasan, tapi kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, seperti yang sudah kita alami, banyak sekali kendala, tapi tidak menyurutkan kita untuk bisa memberikan apa yang terbaik gitu. Pula di dalam bidang kuliner ini, apapun kita lakukan itu bisa memberikan manfaat, dan kuliner pun bisa menjadikan jadi sebuah bidang atau usaha yang bisnis yang menjanjikan ke depan. Nah, seperti apa yang disebutkan oleh Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi di media, bahwa beliau mengatakan bahwa karena di masa pandemi ini akhirnya muncul banyak jenis UKM-UKM, maka UKM yang terhubung dengan platform digital mengalami pertumbuhan omset yang sangat meningkat di masa pandemi. Terjadi peningkatan jumlah transaksi secara daring sebesar 26%. Wow, lumayan ya. Jadi mengapa tidak, kita meskipun ada di rumah dengan segala keterbatasan, tidak menutup kemungkinan kita bisa membuat sebuah bisnis rumahan yang bisa berkembang gitu. Who knows ya, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita lanjutkan pemaparannya dari Chef Dewi. Kita udah nggak sabar nih apa yang mau disampaikan nih oleh Chef Dewi. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita dan juga menjadi sebuah motivasi bahwa kita bisa menjadi bagian dari sebuah perubahan ya, sebuah kemajuan gitu. Seperti itu. Baik, untuk tidak berlama-lama, izinkan saya memberikan pemaparan mengenai biodata dari narasumber. Ya, saya sebutkan dulu biodata dari Teh Dewi Kania ya. Jadi nama lengkapnya nih Dewi Kania ya. Yang bagi yang belum kenal, beliau setelah dari SMP 5 kemudian masuk ke SMA PGI 2 Bandung, PGI 1 Bandung ya. Kemudian masuk ke Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Dari situ beliau ternyata passionnya bukan di hukum, jadi passion beliau ternyata di bidang kuliner. Oleh karena itu beliau juga akhirnya banyak mengambil berbagai macam sertifikat yang berhubungan dengan kuliner, dan sampai pada akhirnya tahun depannya beliau kemudian dari tahun 2017 itu diminta untuk mengajar di sebuah akademi Tata Boga Bandung sampai hari ini. Dan beliau juga menjadi anggota dari Natural Cooking Club Indonesia sejak tahun 2011, kemudian moderator of Natural Cooking Club for Jawa Barat sejak 2014, dan
member dari NCCD Natural Cooking Club berbagi. Masya Allah, luar biasa ya Teh Dewi ini. Gak sabar rasanya kita untuk bisa mendengarkan pemaparan beliau. Gimana ya Teh Dewi, kan ya sudah siap kira-kira? Insya Allah siap. Insya Allah. Jadi kita hari ini akan diberikan penjelasan ya, beberapa macam jenis resep, kemudian nanti akan didemokan juga bagaimana cara penggunaannya. Demikian Teh Dewi, silakan, mangga mulai. Oke, makasih ya Ibu moderator yang sangat cantik ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mungkin juga ada Bapak Ibu di luar yang angkatan 90 SMP 5 ya. Saya ulang lagi, perkenalkan, nama saya Dewi Kania. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pengajar di Akademi Tata Boga Bandung, juga instruktur di Lembaga Khusus Al-Manah, kebetulan masih satu bendera. Sedikit cerita saya kenapa kok tiba-tiba dari hukum tiba-tiba jadi kue, kenapa? Karena memang sebetulnya dulu saya itu pengennya masuknya ke NH, pengen ngambil pastry, tapi berhubung orang tua tidak mengizinkan, akhirnya saya sekolah hukum, kemudian bekerja sempat di perbankan, bareng sama Nuning juga kayaknya ya, pernah satu alma mater di Citibank. Kemudian saya pindah ke Pengen Sekuritas, akhirnya berhenti. Akhirnya saya diminta untuk mengajar di sini. Alhamdulillah sekarang saya sudah mengampu 7 mata kuliah ya sini. Saat ini saya juga statusnya sebagai mahasiswi lagi, meskipun udah tua tapi jadi mahasiswa lagi nggak apa-apa lah ya. Saya lagi kuliah S2 di Uditama, ngambil manajemen. Doakan supaya cepat lulus ya cepat-cepat kayak yang lain-lain lah gitu. Udah bergelar S2-nya dari kapan tahu, saya baru sekarang gitu. Oke. Hari ini sesuai dengan tema sweet, simple, and delicious. Kenapa saya pilih ini? Yang gampang aja deh. Kenapa gampang? Bahannya gampang, bikinnya gampang. Jadi nggak ada alasan, saya mana nggak bisa bikin gitu. Enggak, karena ini semua bahannya mudah dan prosesnya juga cepat gitu ya. Terus saya mah nggak bisa, saya nggak ada alasan itu. Jadi dengan bahan yang ada terbatas, alat yang terbatas, kita bisa create suatu minuman atau masakan yang bisa kita suguhkan kepada anak-anak di rumah, kepada pasangan, atau kepada tamu, atau juga untuk jualan ya. Jadi nggak perlu untuk anak di rumah, nggak lagi musim begini di rumah kita work from home, iseng-iseng bikin bikin minuman gitu kan, bikin apa gitu ya. Ternyata bisa menghasilkan, jadi bisa menambah penghasilan dari dapur gitu ya. Nah, itu kalau saya punya moto di komunitas gitu, jadi kita bisa menghasilkan sesuatu dari dapur, kenapa tidak ya. Sedikit awalnya sedikit, lama-lama jadi bukit kayak ya, ibu mau niarkan ya. Nah, asalnya iseng totalnya keasikan lah, jadi bisa menambah penghasilan yang lumayan. Oke, hari ini saya mau bawakan itu ada 2, satu minuman, satu lagi ada dessert, simple dessert. Yang pertama adalah Korean Milky Strawberry ya, mungkin lagi agak-agak happening nih, yang bawahnya pakai strawberry kompot, atasnya pakai susu, pakai es. Kemudian satu lagi saya mau bikin tiramisu eggless. Jadi tiramisunya nggak pakai telur, kita nggak perlu nggak perlu pakai api, cukup pakai mixer udah jadi, ya. Nah, nanti saya mungkin akan menunjukkan juga kemasan menghidangkannya di rumah seperti apa, atau misalnya mau jualan seperti apa. Kalau misalnya, saya kayaknya pengen jualan deh si minuman itu, boleh, entah mau pakai botol, entah mau pakai apalah, pakai wadah tin, macam. Nanti akan saya coba sharing seperti apa sih kira-kira kemasan yang praktis dan tapi lucu dan menimbulkan rasa orang, iya ya lucu, pengen beli minuman itu gitu ya. Oke. Ibu Nia, saya mau mulai aja ya, kita sharing resepnya. Mau minuman dulu apa mau yang dessert dulu nih? Sepertinya makanan dulu ya, dessert ya. Oke. Kalau gitu saya pindahin sebentar. Ini. Nah, kita mau bikin tiramisu eggless. Jadi bahan-bahan yang saya pakai sebentar ya. Ini ada coklat sponge cake. Ini kebetulan karena saya lagi di dapur pastry, saya punya stok banyak sponge cake, jadi boleh saya pakai. Tapi kalau teman-teman saya, saya mesti bikin cake dulu, saya mesti apa dulu, gimana caranya? Gampang, tinggal dibuka aplikasi Grab-nya, beli bolu kukus.
brownies kukus ya, banyak kan ya, brownies kukus apalah apa itu dibeli, itu bisa jadi base buat apa namanya tiramisu egg ini. Saya kebetulan pakai sponsor coklat yang di bake ya ini. Kalau saya pengen apa namanya pengen mudah, silahkan apa namanya bisa beli bolu kukus ya atau brownies kukus yang banyak dijual di pasaran ya. Kemudian saya ada pakai, nah sorry, liquornya masih bisa ya, pakai di sini. Ini saya ada pakai keju. Nah, ini mascarpone cheese, kelihatan ya mungkin ya. Salah. Nah, ini ya, ini mascarpone cheese. Aduh, Wi, saya mah tinggalnya di pedalaman, nggak ada tuh mascarpone cheese, gimana? Boleh pakai cream cheese biasa. Nggak ada juga cream cheese boro-boro. Ada susu nggak? Susu apa namanya? Susu cair ada. Nah, itu bisa kita pakai untuk bikin cream cheese homemade. Tinggal dikasih apa air lemon sama kasih sedikit butter, kemudian ditim jadi cream cheese homemade. Kita bisa bikin tiramisu egg atau kue-kue lain yang menggunakan cream cheese ya. Kemudian ini saya ada pakai whipped cream cair. Nah, ya ini whipped cream cair. Nah, masih bingung saya. Nah, ini whipped cream cair. Ini saya pakai yang non dairy. Apa sih beda dairy dengan non dairy? Yang membedakan adalah bahan dasarnya. Kalau saya ini pakai yang non dairy itu dari nabati, kemudian rasanya agak manis. Kalau yang dairy itu hanya dari apa hewani ya, mungkin ada sini ibu dokter apa mungkin lebih paham ya begitu. Saya pakainya ini yang non dairy jadi agak manis, tapi tetap nanti kita akan tambahkan ini icing sugar atau gula bubuk ya. Ini kemudian saya pakai kopi instan bubuk yang seperti ini. Oke, kemana? Nah, ya, pakainya yang tanpa gula, jadi hanya kopinya aja. Kalau saya mah nggak seneng nih si merek ini, saya mah senangnya mereknya aroma, boleh mangga silakan dipakai. Tapi kalau pakai kopi yang bubuk seperti aroma atau itu harus disaring karena ada apa ya kata orang Jerman ada dedeknya atau apa dedeknya ya. Jadi harus saring. Jadi kalau misalnya kopi ini kan ini larut ya. Nah kalau misalnya pakai kopi biasa, setelah kita pakai air itu harus saring supaya nggak ada sisa ampas kopinya. Nah kemudian ini ada coklat bubuk buat nanti taburan di atas krimnya. Oke, sekarang saya mau mulai untuk membuat krimnya dulu ya. Dulu. Ini pertama si keju mascarpone-nya kita apa namanya kita mixer sampai lembut. Usahakan kejunya sudah tidak terlalu dingin ya. Mau suhu ruang boleh, tapi kalau misalnya baru keluar dari chiller atau dari kulkas, usahakan dia harus udah agak suhu ruang. Kenapa? Karena kalau nanti di mixer masih dingin, masih keras, dia akan bergerindil. Jadi nanti tekstur si tiramisunya itu enggak lembut. Saya punya ini udah agak lembek karena dari tadi ya. Jadi sebelumnya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya boleh loh, langsung aja tanya. Ya Bun ya. Ya, bagi teman-teman yang bertanya langsung saya akan semua. Kalau ada pertanyaan boleh katanya ditanyakan langsung ya, nggak nunggu sesi pertanyaan ya, Teh Dewi ya. Sebentar ya, ini agak jauh nih misalnya sini. Nah ini mana ada apa lagi? Nah ini penyusul. Ini nggak usah terlalu lama, cukup sampai si kejunya lembut ya. Kalau kejunya suhu ruang, nah dia akan cepat seperti ini, lembut. Kalau masih dingin kan dia mengeras ya, nah itu akan susah untuk di mixer sampai lembut, agak lama jadinya. Oke. Setelah si kejunya ini kita mixer, kemudian kita akan kocok atau mixer si whipped creamnya.
Kalau mau catat boleh ya, saya ini pakai whipped cream-nya 250 yang cair. Kejunya 200. Masih cair. Ini dikocok sampai naik. Pakai sedikit. Kocoknya kurang lebih berapa menit itu Teh Dewi? Wi? Halo, Wi terdengar nggak Wi? Mixernya itu sampai ininya setengah satu aja. Karena kalau bilang menit itu nggak bisa nggak bisa karena beda ya. Bisa diulang nggak Wi tadi suaranya keputus-putus? Ya, jadi teman-teman semua ini dessert box ini lumayan eh, gampang sebetulnya ya kalau kita bikin gitu ya karena bahannya juga nggak susah. Kemudian cara-caranya juga simple ya. Kemudian kalau misalnya kita bikin menjadi sebuah bisnis kita jual itu alhamdulillah sih lumayan ya. Jadi banyak banyak yang suka karena banyak yang suka banyak juga yang tertarik order lagi gitu. Karena sekarang alhamdulillah udah banyak yang saya untuk di YouTube gitu ya. Ya, tadi ada nanya berapa menit ya? Ya, betul. Berapa menit? Berapa menit ya? Karena mesin mixer itu kekuatannya beda. Ada yang apa namanya mixernya cepat, dia 2 menit juga udah naik. Tapi kadang-kadang mixernya kalau misalnya kayak mixer mama saya masih yang zaman dulu ya, itu nih lama gitu loh. Jadi maksudnya tetap semua harus lihat lagi ke apa namanya ke konsistensi si whipped cream-nya. Sampai gimana sih apa yang pas untuk kita berhenti mixer ya. Nah, ini seperti ini. Nggak boleh terlalu kental, juga nggak boleh terlalu encer. Nih, kalau terlalu kental nanti adonannya pecah jelek. Jangan terlalu kaku, sorry. Nah, seperti ini. Ada juga nih yang biasanya indikatornya tuh kayak jadi mengembang gitu. Udah kalau udah mengembang biasanya udah cukup gitu. Ya, gitu, kan? ya. Nah, kalau untuk whipped cream yang cair ini ya, tips dari saya harus dalam keadaan dingin. Kalau dia nggak dingin, itu nggak akan naik. Nah, semakin dia dingin, dia semakin cepat naik. Satu, whipped cream-nya dingin. Yang kedua, mixernya cepat speed-nya, itu akan cepat naiknya. Tapi jangan sampai terlalu kaku. Kalau terlalu kaku, nanti begitu kita mau masukin di cup atau di microwave-nya, dia pecah, jadi nggak bagus pengambilannya. Ya, intinya ngocok whipped cream-nya nggak boleh terlalu kaku. Ya.
Lalu whipped cream itu harus kita taruh di freezer atau cukup di chiller aja, Wi? Kenapa? Whipped creamnya tuh harus ditaruh di freezer untuk lebih dingin atau di chiller Kalau aja gitu? whipped cream sebaiknya taruh di chiller, apalagi kalau kita pakai whipped creamnya yang dairy ya, sebut merek ya, misalnya pakainya yang Elvin, mereknya Anchor, kemudian yang lain itu kan dairy, dia harus di chiller. Kalau misalnya whipped cream yang bisa taruh di freezer itu hanya merek Rich Gold, itu bisa masuk ke freezer, dia nggak akan pecah. Tapi kalau yang lain begitu masuk ke freezer nggak apa-apa, tapi dikeluarin dia teksturnya rusak, jadi nggak usah dipakai. Kayak Kalau whipped cream yang biasa dipakai apa, Wi? Yang jadi suka pakai yang pokoknya lebih senang pakai itu apa whipped cream saya nih? Yang saya. kalau saya sih lebih senang pakainya yang Anchor. Anchor ya, karena kan satu mudah didapat, kemudian juga rasanya juga bagus dan harga tidak terlalu mahal. Kalau kita pakai Elvir itu ya lebih lumayan lah harganya. Lagi lebih banyak di toko-toko bahan kue itu yang jual Anchor. Kalau Elvir kan harus di supermarket yang besar gitu. Kalau Anchor sih enggak. Lagi kalau Anchor ada yang kemasan kecil. Jadi kalau misalnya saya beli cuma sedikit, takutnya gimana nggak kepake. Beli yang kecil yang 250 itu kan bisa. Ya, tapi juga ada yang kecil tapi ya lumayan harganya. Silakan kembali ke selera ya. Saya mah adalah misalnya saya mah juragan, semuanya harus yang mahal-mahal, boleh, mangga ya. Aku saya mah yang biasa-biasa aja, silakan pakai Anchor, itu rasanya juga udah lumayan. Ya. Nah, tadi kan ini keju sudah kita mixer, kemudian juga whippingnya sudah kita aduk. Ini kita gabung saja, masukin ke sini. Ini gulanya belum saya masukin karena saya pakainya kan pakai whippingnya yang non-dairy, jadi sudah manis. Kalau tidak suka nggak suka terlalu manis, udah nggak usah nggak usah dikasih lagi gula icing juga. Kalau misalnya memang masih kurang manis, silakan tambahkan icing sugarnya. Ini Cak. Ini kita aduk. Teman-teman kalau ngaduk adonan kue, jangan kayak ngaduk kopi ya. Ini pelan-pelan, penuh perasaan. Harus ya, Wi ya. Kalau kopi kan cukup gitu ya. Nah ini mah jangan, pelan-pelan aja. Seperti ini. Nah, bawahnya diambil ke atas. Kalau bahan bakunya sih jelas sih gampang didapat ya di toko-toko bahan buah itu juga banyak lengkap di Bandung. Di mana tuh biasanya Saya mau coba dulu sebentar ya. Ini kalau apa enggak? Karena biasanya terkenal toko buah itu mana aja ya? ini udah cukup manis, jadi saya nggak tambahin gula lagi ya. Jadi ini gulanya nggak saya pakai karena udah cukup manis. Kecuali kalau mau yang sudah manis banget, saya nggak pakai karena udah cukup manis. Oke. Ini kita simpan dulu sebentar, kita sisihkan. Kita bikin dulu air kopinya. Kita pakai 2 saset. Ini habis. Aja. Oke. Ini air sudah siap. Kemudian airnya saya masukin ke dalam tas segitiga. Kenapa mesti pakai tas segitiga? Nanti supaya hasilnya rata bagus ya, cantik di split facingnya.
menggunakan plastik segitiga seperti ini, jangan lupa belakangnya diikat. Ya. Nah, harus diikat supaya ketika kita lagi ngisi, ini kepencet dia nggak keluar ke sini. Ya, kalau ini dikunci kan aman. Ya. Oke, sekarang krim sudah siap. Kopi sudah siap. Saya mau mulai potong si kuenya. Karena saya bersentuhan langsung nanti dengan cake yang kita makan, jadi saya wajib memakai ini. Ya, tangan. Kadang-kadang suka ada pakai, kenapa sih mesti pakai sarung tangan? Mungkin Bu dokter ya Pak dokter mungkin ngerti ya, karena kan ini akan bersentuhan langsung dengan makanan. Oh ya, sarung tangan yang saya pakai itu, ini memang sarung tangan yang sering dipakai untuk masak ya, jadi aman buat bersentuhan dengan makanan. Ya, paketnya. Cak, tangan yang plastik itu apa bukan? Ini sarung tangan nitril, kayak karat nitril ya. Bisa dipakai ulang gitu. Nah, untuk apa namanya, barangkali mau jualan ya, itu bisa menggunakan toples ukuran 10 kali 10 seperti ini. Dikasih stiker gitu kan ya. Nah, ini bisa bikin cake-nya 2 layer pakai krim, kemudian dijual seperti ini. Sekarang mungkin lagi booming ya di set box yang kayak gini-gini nih. Wah, ini laku banget. Atau misalnya itu mah terlalu besar gitu ya, silakan pakai pinhole yang seperti ini kecil. Nah, ini kecil, jadi kayaknya lebih personal size lah. Ini kan bisa dimakan berdua bertiga ya, lebih besar tuh. Ini lebih kecil. Saya mau bikin pakai yang ini yang pinhole kecil ya. Ukuran 250 ya, Wid. Apa? Ukurannya 250 ya. Ini 200. Ada. Kalau Ibu Puding udah paham ya ini kurang berapa. Ini 200. Cara sehari-hari ya. Paham sangat ya ini. Paham sangat. Nah, ini si kuenya harus kita potong sesuai dengan ukuran ininya, wadahnya ya. Ini kita bikin 2 layer aja. Ini. Oke. Nah, yang pertama kita taruh kaki dasar. Ini ya. Ini kita ditekan supaya dia diam, jadi bawahnya nggak ada rongga. Ini nah, kemudian kita percikin pakai air kopi. Dapat nggak? Rata ya, Wid, campur rata ya. Ya, ini seluruh bagian cake-nya itu kena air kopi. Kalau misalnya mau pakai kemasan yang besar sekaligus buat family size juga boleh. Ya, rata. Kemudian ini kita mulai dari pinggirannya dulu. Kelihatan jelas? Kelihatan kok. Kemudian tabur pakai coklat bubuk. Itu kita pasang lagi si cake. Lapis ya.
Kemudian kita kasih lagi. Kalau nggak suka terlalu coklat, ini cake-nya boleh pakai yang vanilla ya. Atau misalnya pengen lagi beli lady finger yang suka ada banyak di supermarket lah itu. Boleh pakai. Ini atasnya mau di seperti ini. Gitu ya, pakai bulat-bulat gitu ya. Iya, biar Menarik ya. Biar agak sedikit cantik lah. Jadi agak di pakai bulat-bulatan seperti ini. Nescafe itu enak ya dipakai sebagai campuran makanan ya, dibanding kopi-kopi yang lain ya. Ya, nah oleh itu ininya tambah sedikit lagi. Ini sudah jadi yang pertama, tiramisu yang pertama ya. Ini pakai thin wall. Nah sekarang saya mau pakai itu. Alternatif lain kita pakai seperti ini. Jadi apa namanya? Bawahnya pakai karton emas seperti ini ya, yang kayak toko-toko kue itu di bakery kan ada kayak gini. Ini pakai mikaro seperti ini. Kasih alas. Coba ya. Untuk bulatinnya, karena saya punya seperti ini, pakai ring cutter. Cari ukurannya sama. Kalau nggak punya, aduh, beli yang itu di mana ring cutter harus macam bisa. Pakai gelas juga boleh. Ya, pakai apa gelas, pakai cangkir, silakan mau dibuat cuman pilih yang ukurannya sama dengan ini. Nah, kita bulatin dulunya. Cuma kalau buat seperti ini, nanti akan banyak bahan yang terbuang ya. Sisanya biasa dipakai apa tuh? Kenapa? Sisanya bisa dipakai buat apa? Dimakan aja gitu ya sama anak-anak ya. Apanya? Sisanya itu kan lumayan banyak ya. Kita bisa juga ya pakai yang lain gitu ya, campuran yang lain Bisa, juga ya. bisa. Kalau misalnya mau ditambah misalnya pakai vanilla sponge cake, krim yang tadi, kemudian ditambah strawberry kompot bisa. Atau misalnya mau bikin lagi banyak mangga nih di rumah ya, nah mangganya silakan dibikin dibikin puree mangga, dimasak sebentar, dikasih thickening atau misalnya pakai maizena, kemudian kayak tadi di layar cake-nya, whipped cream-nya, kasih kompot mangga. Nah, itu jadi satu hidangan baru kan, jadi nggak harus melulu si tiramisu ini gitu kan ya, masih bisa. Krimnya masih banyak nih sisa di rumah, gimana ya Bu ya? Ada yang kirim mangga gedong, silahkan dibuka, dipotong-potong dadu, dimasak sebentar. Kalau misalnya memang pengen ada rasa asam, kasih kasih lemon juice ya, atau lemon juice kulit lemon, kemudian dikasih maizena sedikit supaya kental, jadi deh bisa dipakai ya. Model kayak truffle gitu ya, Wi ya? Kenapa? Truffle ya, truffle Ya juga bisa. gitu ya. Kurang apa namanya? Kurang kecil ininya. Ya. Kurang kecil, sementara yang saya tadi bikin kegedean. Ini mikaro, cuman apa namanya, cukup di Nah, kalau di mikaro itu
si cake yang kita potong itu harus benar-benar ngepas sama si ukuran mikanya ya. Karena kalau misalnya nggak ngepas gini, nanti begitu di squid si krimnya dia ke bawah nutupin si cake-nya, jadi nggak kelihatan layer per layernya ya. Ini kemudian kita kasih air kopinya. Lepas. Ini kita kasih minum lagi. Kemudian kasih giginya. Hati-hati seperti itu. Grogi jadi aja. Nah, ini kita kasih lagi air kopinya. Kalau misalnya nggak senang kopi gimana ya, Bunia? Misalnya, saya mah nggak senang kopi, ini lambungnya malum lah, udah agak-agak usia lanjut ya. Kenapa lambungnya nggak tahan? Boleh kok diganti air coklat atau diganti air gula juga nggak apa-apa. Atau misalnya, jangan gula deh apa ya, air coklat lebih aman ya. Waduh. Nah, seperti ini. Kasih lagi. Ini kebetulan kalau Sabtu udah jam 2 itu udah beres yang praktek, jadi sepi di sini. Kalau hari biasa jam segini masih berisik. Ini ya, kan tetap kita boleh. Kayak ajang-ajangan gitu sih ya, kayak zaman kita kecil dulu ya. Ya, nah ini ya, ini udah jadi. Nah ini kalau misalnya mau agak-agak apa namanya, agak-agak ala-ala di hotel, ini bisa kayak gini. Ya, kita tinggal tambah misalnya apa ya? Ini saya. Apa Cak? Ada ide? Ngapain? Ini. Tuh, ibu dosennya dikasih tahu, Bu, lang dulu piringnya, katanya gitu. Biasanya saya yang lempar, itu piringnya lap dulu, ada fingerprintnya, ada apa. Sekarang saya, Bu, lap dulu piringnya. Maklum, namanya grogi. Nah, ya. Ini. Misalkan mau cuma dikasih, apa sih namanya ini, strawberry ya. Ini satu. Sedikit deh. Coba kita lihat ya, pakai ikutan nggak?
kayak gini doang aja. Kan nggak Bu? Yang kelihatan enak banget. Pada ngiler sih teman-teman Teman-teman lihatnya. dari di sini, tabur coklat, udah deh, udah kayak hidangan-hidangan di hotel yang itu tuh, gitu kan ya. Padahal kan ini bikin di rumah doang seperti ini. Oke, sip ya, bisa ya? Bisa lah, mudah. Dari satu resep bisa dapat berapa itu sih? Kenapa dari satu ini? Mau yang bentuk yang seperti ini atau mau yang tadi yang ini? Yang mana aja? Yang kecil atau yang besar? Oke, kalau misalnya 1, 2, 3. Kalau untuk tadi kan saya ini bikin pakai ukuran itu 24 kali 30, itu bisa buat 5 ini. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang bulat ini itu bisa mungkin sekitar 6 atau 7 bisa porsi. Jadi kalau di rumah misalnya mamahnya, papanya, anak 3 cukuplah. Satu ini bisa buat apa? Buat satu keluarga sekali makan ya, gitu kan. Tidak terlalu ribet bikinnya, bahan juga mudah didapat, terus pembuatannya juga mudah. Kayaknya anak usia SD juga disuruh bikin gini bisa, ya gitu. Jadi mama cuma gitu tunjuk-tunjuk, ayo mixer, ayo itu bisa jadi, gitu ya. Nah seperti ini yang pertama, kelihatan tidak? Yang pertama ini, nah selesai, gini aja. Tapi kan maksudnya tadi apa sih? Cuma whipped cream, cuma keju, terus ada cake air kopi sama apa coklat bubuk, udah deh jadi gitu kan. Tambah sedikit pemanis strawberry biar agak lucu, jadi deh hidangan ya. Oke, hidangan pertama ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada saya mau wakilkan sebentar buat yang kedua. Kalau saya pencet. Teman-teman yang mau tanya boleh katanya langsung ke Dewi atau tulis di kolom chat. Kita buka sesi pertanyaan untuk satu resep ini ya. Silakan. Boleh raise hand, boleh tulis di kolom chat. Ya, kayaknya paham ya, udah pada paham karena oh ya. Paling ini kalau tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya yang nggak suka kopi ya, kita tidak bisa pertanyaannya kalau misalnya tadi Dewi bilang kan ada yang nggak suka kopi atau nggak bisa minum kopi ya, kita bisa ganti pakai coklat gitu kan, pakai air madu misalnya. Tapi namanya sudah jadi bukan tiramisu dong. Ya, betul. Nah, selain itu kalau misalnya memang pengen ada wangi kopi, bisa menggunakan pasta. Ya, flavor kan itu maksudnya dia cuma rasanya aja, harumnya aja. Tapi sebenarnya si kandung kopi kan nggak ada. Jadi silakan bikin misalnya air gula sedikit ya. Kemudian dikasih pasta mocha atau pasta kopi. Nah, atau pasta yang kopius. Nah, itu bisa. Jadi dia nggak akan lambungnya aman dari kopi, tapi si tiramisu tetap ada wangi-wangi kopinya. Jadi tetap aman untuk yang tidak minum kopi. Tapi ini ada yang tanya, nanti resepnya ditulis di itu boleh ya? Boleh. Ya. Boleh. Kalian nanti resepnya insya Allah saya sharing ya, karena sebenarnya resep ada di handphone, cuma kan karena kita kemarin agak-agak sedikit menedak ya, jadi belum sempat terapi. Tapi insya Allah nanti bakal saya sharing untuk si resep yang hari ini. Oke. Yang kedua ya, itu maksudnya kelihatan. Mana nggak ada? Ini ya. Ya. Oke, Ibu moderator, saya mau mulai resep yang kedua, boleh ya? Enggak, Teh. Silakan. Yang kedua itu kita akan membuat Korean milky strawberry. Mungkin kalau yang sering jajan di kafe atau sering beli panda atau sering lihat Instagram, sekarang lagi banyak banget tuh yang namanya milky strawberry. Itu sebenarnya apa sih?
itu sebetulnya adalah strawberry kompot yang dikasih susu. Nah, kebetulan kali ini saya mau kasih unjuk gimana cara bikin strawberry kompotnya ya. Itu bahannya hanya 2 sebetulnya, hanya strawberry yang udah dicop ya, seperti ini. Nah, ini strawberry mana nih? Strawberry udah dicop sama gula pasir. Kalau memang pengen agak lebih wangi atau lebih asam, bisa tambahkan 1 sendok makan sampai 2 sendok makan lemon juice ya. Cuma saya hari ini kebetulan tidak ada stok lemon, jadi saya skip aja. Jadi hanya strawberry dan gula pasir ya. Oke. Ini gimana cara masaknya, Cak? Ini cukup dimasak strawberry seperti dia. Strawberry-nya ini saya pakai 300 gram, kemudian gula pasirnya 100 gram. Nah, ini seperti ini dipotong ya. Nih, jadi kecil seperti ini. Ya, kita masukkan gula. Nanti dia keluar airnya. Kalau stove saya atau oven saya, kompor saya agak kotor, mohon maaf ya, ini bekas praktek jadi menggabungkan. Nggak kelihatan kok. Kenapa? Nggak kelihatan, Chef. Enggak sih ya. Ini kompornya menigel gitu ya. Enggak lah. Ini karena bekas praktek tadi. Susu yang saya gunakan hari ini adalah setengah susu evaporasi, setengah lagi susu UHT biasa. Ya. Kenapa pakai susu evaporasi? Biar tambah enak aja. Apa sih bedanya susu evaporasi sama susu UHT? Perasaan sama-sama aja, susu cair ya. Ada yang tahu? Kalau yang tahu saya kasih hadiah nanti. Tapi jangan googling ya. Licik kalau googling mah tuh. Nah, udah agak setengah lagi seperti ini. Kita masukin gulanya. Ini dimasak sampai nanti keluar airnya. Tuh ya, udah mulai keluar airnya ya, karena gulanya udah mulai masuk. Sampai gimana dimasaknya? Sampai strawberry-nya layu ya. Kenapa harus layu? Supaya lebih tahan lama, karena dia udah matang. Kalau masih ada setengah matang, takutnya nggak tahan lama. Kalau mau simpan di kulkas buat stok. Tapi kalau begitu sekali bikin habis, ya alhamdulillah harus simpan di kulkas. Ini kalau mau cepat lagi bisa pakai pengental. Tapi kalau misalnya sabar, ditunggu sampai airnya kering, itu lebih bagus. Tapi lama ya. Jadi 2 cara. Kalau mau lama silahkan ditunggu sampai airnya mengering. Kalau pengen cepat, bisa ditambahkan pengental. Bisa pakai maizena, bisa pakai tepung sagu. Cuma kalau pakai tepung maizena, ketika nanti ini disimpan untuk beberapa lama di kulkas atau di suhu ruang, besok hari itu teksturnya beda. Dia tidak akan mengalir seperti saat pertama. Dia lebih kental gitu. Kalau pakai sagu, nah itu dia konsistensinya akan tetap seperti saat kita pertama bikin. Kalau bikin itu kenapa ya? Kalau itu kan misalnya nih ribet nih bikin yang strawberry-nya seperti itu. Kalau misalnya pakai selai langsung strawberry yang udah jadi bisa atau bisa? Pakai selai bisa, cuman itu kadang-kadang terlalu manis ya. Oh. Nah, mungkin harus direduce sedikit, kasih air lemon bisa. Jadi selai strawberry yang kita beli ya, itu kan suka manis tuh. Nah, kalau suka manis silakan langsung dipakai. Tapi kalau misalnya pengen agak taste asamnya, nah itu selainya dikasih air lemon aja. Oke. Tapi rasa sih sama aja ya? Atau beda? Sama ya. Cuman kalau ini kan lebih fresh ya, kita tahu kapan bikinnya gitu kan. Kalau yang kita beli pabrikan kan kita nggak tahu belinya kapan, apakah dia pakai pengawet atau enggak gitu kan. Nah, deh. Gitu kan. Ini ya. Ini kalau pakai maizena itu nanti dia akan lebih kental lagi. Ini
Ini karena masih panas, jadi dia agak encer. Tapi kalau udah agak dingin, dia agak lebih mengental lagi. Karena ada gula di dalamnya. Ya, oke. Saya mau bikinnya itu pakai 2. Kita kalau misalnya untuk jualan pakai kemasan botol seperti ini, ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau mau digunakan di rumah, silakan pakai gelas seperti ini. Kalau saya, aduh ini waktu minta makan bahannya, apa maksudnya? Saya di rumah ada 7 orang, bikinnya gimana harusnya? Pakai gelasnya yang mini-mini boleh nggak apa-apa. Atau es batunya dibanyakin, ya. Meni pergi katanya ibu teh meni gampang bikin. Bentar ya, nunggu ini dingin. Tuh, masih berasap. Sambil nunggu saya mau campurin susunya. Saya pakainya ada fresh milk 500 ml. Kemudian ini ada susu evaporasi. Kalau susu evaporasi warnanya lebih kuning karena dia kadar airnya lebih habis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang ini evaporasi lebih kuning, yang ini susu UHT biasa dia lebih putih. Kelihatan? Kelihatan ya? Campur. Kadang kalau orang jual itu susu evaporasinya lebih sedikit. Dia lebih pakai susu UHT aja. Tapi kalau saya karena saya bikinnya untuk sendiri, untuk di rumah, jadi saya banyakin susu evaporasi. Itu memang harus dalam keadaan dingin ya si stroberinya. Dan kalau hangat gitu nggak apa-apa dimasukin. Sebaiknya keadaan dingin. Jadi kalau keadaan dingin ini udah lebih lebih mengental ya. Jadi terus begitu juga ke ininya kayak ke gelas kan kalau yang panas takutnya begitu masuk panas dingin plek dia pecah ya. Nah, kemudian juga ke es batunya juga dia nggak akan cepat cair karena bawahnya kan udah dingin. Kalau misalnya masih panas seperti ini, otomatis si es batunya akan lebih cepat mencair. Tapi karena hari ini lagi diburu-buru, jadi ini pakai angetnya nggak apa-apa ya. Anggap aja udah dingin ya. Ya. Saya tidak sempat untuk membuat yang dingin-dingin karena seperti Ibu Nia tahu ya, saya seminggu ini saya lagi adunan. Iya nih, sibuk banget nih Ibu satu ini, Masya Allah. Ya begitulah kalau kulit. Kalau untuk di gelas, kita bisa, karena gelasnya tinggi, jadi saya pakai sendok. Kalau gelasnya agak pendek, bisa pakai piping bag. Ini kayaknya cukup buat 3 sampai 4 gelas ini ya cukup. Ini. Dan kita pakai satu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi strawberry, kemudian ada esnya, susunya. Ya, semua. Hah? Ayo, coba. Nih, coba. Ini saya lagi mau suruh asisten saya Nisa. Esa.
Nah, nih, dulu. Tunggu ya. Ukurannya berapa aja tuh, Wi? Susunya UHT-nya berapa? Susunya evaporasinya 500, susu itunya 500. 1:1. Satu gelas kurang lebih berapa tuh? Kalau untuk gelas yang ini, nah ini bisa buat sekitar 4-5 porsi. Sekarang aku. Nah, ini ya. Ya. Nah, kan enggak? Apakah cukup terang, Ibu Nia? Ini kelihatan enggak? Kelihatan sih, sudah. Itu sudah campuran UHT dan evaporasi ya? Sudah. Tadi kan saya campur jadi 500 mili susu evaporasi, kemudian 500 milinya UHT. Nah, ya. Ya, bayang ya. Oh, ya. Oke. Nah, coba pintar nggak? Nih. Nampak ya? Ya, kelihatan. Kalau misalnya mau agak lebih cantik lagi, kan ceritanya lagi ada ulang tahun nih di rumah. Siapa yang ulang tahun? Dan aku ulang tahun hari ini, Wi. Ya, itu kita kasih lagi hiasan strawberry. Tuh, ya. Apakah kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Wow, ngiler, Wi. Nah, seger. Mudah-mudahan cukup terang ya, jadi kelihatan ya. Jadi sebelah bawahnya itu ada stroberinya, ini susu, ada es. Nah, nanti kita mau mengkonsumsi silakan diaduk saja. Tip. Saya mau bikin yang buat ini ya, kalau di botol ini seperti itu. Cuma kalau di botol itu kita agak tricky untuk masukin ke dalam botolnya karena kan dia sempit mulut botolnya, kecuali mau pakai ininya yang agak besar. Botol saya punya botolnya kecil nih, jadi kita bagaimana caranya supaya dia bisa masuk ke dalam. Saya akan pakai bantuan si piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Mudah-mudahan dia soleha ya, jadi mau masuk dengan luntur dengan baik ke bawah. Karena dia kan ada strawberry-nya, jadi agak susah untuk di piping. Oh, ini nyoba untuk yang ukuran botol 250 ya? Ya, betul. Nah, ya. Rata-rata biasanya ukuran botol ini pas gitu untuk dijual. Karena sekali minum tuh orang misalnya ukurannya sekitar segini, sekitar 250 ya, Wi ya? Iya. Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Oh, jadi pakai kayak pipet gitu, Wi? Ya. Oh. Nah, ini ya. Kita ke pinggir sedikit. Berapa banyak kurang lebihnya, Wi? Ini kalau dikira-kira itu 2 sendok makan. Ini kalau misalnya untuk yang seperti ini mau pakai pakai es batu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak pakai es batu berarti costnya lebih naik lagi ya, karena kan dia susu semua isinya. Jadi harus yang langsung dibawa pulang. Nah, karena kalau itu esnya keburu mencair. Oh, ya. Saya nggak bawa tong, kayaknya tidak nggak masuk. Bentar ya, maaf ya, ini esnya masih menggerundul-gerundul, jadi susah saya untuk memasukkan ke dalam botolnya. Oh iya, bentar, pindah ke mana? Saya nggak saya sama pindah.
soalnya laptop saya baterainya sudah 10%, harus dicas. Sampai ya, sampai bisa. Ya. Tumpah. Hati-hati Bu. Iya, biasa udah tua tremor. Terus kacamatanya dipakai. Nah, itu mungkin saya kebetulan matanya sudah plus. Dokter Gita, ini gimana dokter Gita? Mata saya plus. Coba tolong ya dokter Gita, mana dokter Gita? Nanti ada sesinya kok, Bu Gita nih, ngasih tips-tipsnya. Oh iya ya, tadi ada sesinya ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadilah kita jualan milky strawberry seperti ini. Wow, Masya Allah. Nggak, jualan juga sebenarnya gini. Anak saya mau ini nih, mau apa? Mau kadang-kadang kan jam setengah sih pandemi ya. Kadang-kadang kalau anak saya mau belajar bersama, nah namanya bikin beginian tuh. Atau anak saya mau syukuran udah usianya 6 tahun misalnya ya. Seperti ini. Itu kenapa? Ini susu, jadi nggak terlalu banyak gula juga. Jadi kayaknya lebih sehat. Ya begitu ya mungkin para bapak ibu dokter ya, kayaknya daripada minuman yang bersoda-soda, daripada minuman yang kebanyakan gula, kayaknya kalau untuk strawberry pakai susu itu lebih, menurut saya ya, lebih sehat lah dibanding minuman soda dan lain-lainnya. Begitu. Nah, Dunia ini tuh di mulut badai. dari tadi kirim ke sini lempar. Lempar akan saya lempar ya. Iya, iya. Mejanya. Ya betul tadi ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian mangga. Sudah cukup ini Wi 2 resep ya, Wi? 2 resep saja ya yang mau didemokan ya. Resep aja karena takutnya kalau banyak resep nanti saya suka kelupa waktu gitu kan, malah sampai bisa sampai kerja ngomong sendiri. Iniin masakan ya di sini. Ya, makasih banyak ini loh Chef Dewi Kania, Masya Allah tadi bikinannya bikin ngecas nih ibu-ibu nih udah di kolom chat udah nulis nih. Aduh aku mah udah pengen hap katanya, udah pengen langsung aja jadi gitu-gitu ya. Nah ini ya hasil praktek kita hari ini. Nah, foto. saya itu makanya pimpin aja. Mangkuk. Nah, oke. Yang ini tadi sudah misu. Eggles ya, ini mudah banget bikinnya. Kemudian ini tadi strawberry milk-nya. Kayaknya sekarang juga kalau langsung ke ke Carrefour ke Transmart beli bahan semua kayaknya bisa deh. Kita tekan ini seperti ini. Oke, sudah ya, Wi. Kita sip. Sudah ya. Oke, alhamdulillah pemaparan dari Chef Dewi sudah selesai.